Tapi ketika mungkin dari 2025 awal tahun sampai sekarang di penghujung tahun doanya selalu itu. Kok enggak juga kemudian dapat jodoh? Maka mulai kemudian mempertanyakan, apakah kita ini akan dapat jodoh di tahun depan? Sementara sudah sepanjang 2025 saya berdoa dengan doa yang sama. Ada Ramadan di sana. Ada kemudian puasa-puasa sunnah muakkadah yang kita lakukan di sana. Belum lagi kemudian amal soleh di bulan Dhul Hijjah. 10 hari pertama kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan jodoh. Sampai di penghujung tahun, belum juga kemudian datang. Hilal itu tidak nampak. Apakah mungkin kita dapat jodoh di tahun 2026? Maka kemudian karena pesimisnya, ia pun kemudian bergumam sendiri. Tidak mungkin. Sepertinya memang takdirku ini akan jadi bujang lapuk. La haula wa la quwwata illa billah. Maka yang demikian ini adalah perbuatan yang tidak paham tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seakan-akan meragukan Allah itu zat yang maha adil. Ia seakan-akan meragukan Allah itu adalah zat yang sangat penuh dengan kasih sayang. Ia adalah orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Ia adalah orang yang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua dalam hadits qudsi, sebagaimana disebutkan dalam redaksi muttafaqun alaih. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika kemudian seorang hamba mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyampaikan, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakannya kepada kita. Apakah kemudian kita meragukannya? Kalau kita ini berpikir yang positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh, Allah memang di 2025 saya sudah meminta tapi Allah juga belum mengabulkan. Berarti Allah masih melihat ada yang kurang dalam diri saya. Berarti Allah masih melihat, maka beberapa orang yang telah lalu, baik kemudian CV-nya mampir ke kita, baik kemudian sempat menghubungi keluarga kita, memang mereka bukanlah yang terbaik dari kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita optimis seperti ini. Berarti nanti di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertemukan. Kalau kemudian kita bisa menjaga sisi optimisme seperti ini, husnudzon seperti ini, maka inilah sejatinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus berpikir positif, oh iya, 2025 memang sepertinya ini bukan menjadi tahun yang Allah tetapkan untuk bertemu dengan jodoh. Bisa jadi jodoh saya saat ini bagi yang laki-laki mungkin masih, katakanlah mungkin sedang ujian akhir di fase SMA. Oh, mungkin jodoh saya saat ini sedang bergelut di tahun-tahun pertama perkuliahan. Bisa jadi ketika kemudian di husnudun seperti itu, mungkin di tahun 2026, di tahun 2027, ketika kemudian dia yang saat ini mungkin di semester awal, nanti mungkin sudah di pertengahan, sudah mulai berpikir tentang nikah, barulah Allah pertemukan dengan saya. Ketika dia optimis seperti ini, maka sangat besar potensi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan. Sayangnya, di antara kita ini lupa bahwasanya optimis itu gratis. Tapi ternyata kita lebih memilih untuk pesimis. Optimis itu gratis, sama seperti kita berdoa, gratis. Tapi banyak di antara kita yang justru lebih termakan godaan syaitan untuk pesimis. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Setelah kemudian kita khusnudan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja luruskan niat. Jangan sampai nikah ini kok tujuannya karena balap-balapan. Oh, dulu saya sempat challenge.
Dulu saya sempat melakukan ju'alah, sayembara. Siapa yang paling duluan nikah, maka nanti kemudian harus melakukan A, B, C. Jangan sampai. Atau nanti saya jangan sampai menikah kok dalam satu angkatan, satu alma mater, ternyata saya yang paling buncit. Saya yang kemudian paling terakhir menikah. Maka pertanyaannya, kenapa harus cepat-cepat kalau memang jodoh itu belum yang dapat terbaik? Kenapa harus kemudian khawatir kalau ternyata paling buncit, paling terakhir nikah? Bisa jadi justru ketika kemudian paling buncit di setelah pernikahan yang paling berkah. Bisa jadi ketika kemudian kalah dengan kawannya, kawannya lebih dahulu menikah, tapi ternyata ia mendapatkan dirinya saat menikah sudah dalam kondisi mental yang matang. Maka luruskan niat. Bukankah jelas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bagaimana tiga golongan yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Lafalnya di sini hakun 'alallahi aunuhum, pasti Allah akan berikan pertolongan. Dan di sini para ulama sudah menjelaskan, tidak ada di antara kita yang kemudian tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita membutuhkan pertolongan. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah taala beliau menjelaskan dalam salah satu atharnya bahwa seseorang yang ia sedang berada di lautan, terombang-ambing di atas papan, tidak lebih membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang berada di tengah-tengah keluarganya di dalam rumahnya. Apa maksudnya? Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya seseorang yang sedang terombang-ambing di lautan, di tengah badai dan lain sebagainya, tidak lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sedang ada di rumahnya. Karena notabene sama. Mau kemudian ada di tengah lautan, mau ada di dalam rumah, semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin bagi Allah ketika kemudian ada di rumahnya dengan bersama keluarganya, tiba-tiba kemudian Allah ambrukkan rumahnya. Tiba-tiba kemudian Allah kirim petir ke rumahnya. Sangat mungkin. Orang yang terombang-ambing di lautan, Allah berikan kemudian keselamatan, Allah berikan kemudian rasa berani dan hilang rasa takutnya. Sangat mungkin. Maka semua di antara kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lafal itu dimaknai oleh para ulama thalathun haqqun 'ala Allahi aunuhum, tiga golongan yang pasti Allah akan berikan pertolongan. Maknanya adalah Allah akan segerakan pertolongan kepada tiga golongan ini. Di antaranya adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Bukan orang yang menikah karena musabaqah. Bukan karena orang yang menikah karena ikut lomba cepet-cepetan. Bukan karena orang yang menikah karena mungkin risih dibully. Anda luruskan niat. Luruskan niat. Baik. Maka di antara poin berikutnya yang harus kemudian kita paham adalah bagaimana ketika kita masih belum diberikan jodoh.